berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! MU dekati Direktur Olahraga Newcastle. MU dilaporkan sudah mendekati Direktur Keolahragaan Newcastle United dan Ashworth. Merekrut pejabat di posisi itu jadi prioritas MU selanjutnya. United sebelumnya sudah merekrut CEO baru yakni Omar Berrada. Berrada dibajak dari tetangga Manchester City dan akan mulai bekerja musim panas nanti. Setan Merah memang ingin fokus membenahi sektor manajemennya dulu sejak kedatangan Sir Jim Ratcliffe. Pulang ke Chelsea atau lanjut di Roma Lukaku? Masa peminjaman Romelu Lukaku di AS Roma akan berakhir musim panas ini. Hingga saat ini masih belum jelas apa langkah buat penyerang Belgia tersebut. Chelsea kini dalam posisi butuh penyerang yang bisa diandalkan, sehingga tak menutup kemungkinan Mauricio Pochettino menerimanya kembali. Jika tidak, maka Roma boleh jadi akan coba mempermanenkannya. Inter Miami jadi klub terakhir Suarez. Luis Suarez menegaskan Inter Miami adalah klub terakhirnya. Ia mantap untuk kantung sepatu setelahnya. Inter Miami akan menjadi klub terakhir saya. Keluarga saya sudah tahu itu. Saya belum punya tanggal pastinya, namun ini adalah perhentian terakhir, ujar Suarez dikutip ESPN. Liga Eropa jadi target Milan. Stefano Pioli mengaku puas dengan penampilan AC Milan saat mampu mengalahkan Rennes. Ia menegaskan gelar Liga Eropa jadi salah satu target Rossoneri. Hal ini untuk mengobati kegagalan mereka di fase gugur Liga Champions. Pioli ingin jadikan Loftus-Cheek seperti Milinkovic-Savic. Ketajaman Loftus-Cheek meningkat tajam di Milan. Ia kini mampu bikin 7 gol dan 2 assist di semua ajang untuk Il Diavolo. Padahal di Chelsea, ia lebih dikenal sebagai gelandang yang punya naluri bertahan kuat. Namun, Pioli mampu menyulap pemain asal Inggris jadi gelandang serang. Loftus-Cheek mengingatkan Pioli kepada Sergej Milinkovic-Savic. Ia melatih Milinkovic-Savic saat di Lazio. Tersandung kasus doping, Pogba tetap rajin berlatih. Pogba sudah tak bermain lagi sejak awal September lalu. Dia dihukum karena gagal dalam jalani tes doping. Agen Pogba, Rafaela Pimenta, menjelaskan bahwa pemainnya itu masih terus berlatih. Pogba mengaku harus selalu siap kapan saja andai akhirnya dapat bermain. Barcelona berminat angkut Martinelli. Ada rumor baru datang dari Barcelona. Klub La Liga itu berencana untuk merekrut jasa Gabriel Martinelli dari Arsenal. Mundo Deportivo melaporkan Los Culés sangat berminat pada sang winger. Mereka akan mencoba membajaknya di musim panas nanti. Martinelli saat ini tercatat masih memiliki kontrak hingga tahun 2027 di Arsenal. Ia kabarnya hanya bisa pergi jika ditebus dengan harga 85 juta euro di musim panas nanti. Brentford versus Liverpool bukan laga mudah untuk The Reds. Brentford versus Liverpool berlangsung di Jiteh Community Stadium. The Reds menjadi tim yang diunggulkan untuk menang. Hal itu tak lepas dari ambisi si merah untuk terus bisa mengamankan posisi puncak klasemen Liga Inggris. Namun itu tak akan mudah karena Brentford mampu menang saat musim lalu menjamu Liverpool di kandang.
Dol tolak lepas pemain Persija ke Piala Asia U23. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menegaskan dirinya keberatan melepas pemain ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Doll beralasan para pemain tersebut sangat dibutuhkan Persija untuk bersaing di Liga 1. Namun Doll berjanji akan melepas pemain jika tidak ada pertandingan yang dilakoni Persija. Ini bukan kali pertama Doll keberatan melepaskan pemain ke Timnas Indonesia, khususnya untuk mengikuti turnamen di luar agenda FIFA. Jairo Ritwald ingin bermain untuk Timnas Indonesia. Selama ini ada keraguan soal informasi keturunan Ritwald. Sempat ada informasi bahwa kakek atau nenek Ritwald berasal dari Suriname, bukan Indonesia. Hal itu membuatnya tak bisa membela skuad Garuda. Namun, menurut Hassani Abdul Ghani, sudah ada titik terang soal asal-usul Ritwald. Hassani mendapat informasi bahwa pemain 27 tahun itu punya nenek yang berasal dari Manado. Bagi Hassani, ketertarikan Jairo Ritwald akan sangat positif bagi Timnas Indonesia, sebab secara kualitas Ritwald sudah memberi bukti mampu bersaing di Premier League bersama Crystal Palace. Hasil Inter Miami versus Newell's Old Boys, Lionel Messi hadapi tim masa kecilnya, laga berakhir imbang 1-1. Lionel Messi bermain selama 60 menit kala Inter Miami menghadapi tim masa kecilnya, Newell's Old Boys, dalam laga persahabatan di DRV Pink Stadium, Jumat 16 Februari. Dalam laga itu, Messi gagal menyumbang gol dan laga berakhir imbang dengan skor 1-1. Inter Miami di pramusim sekali menang banyak kalahnya. Inter Miami tampak tidak meyakinkan di sesi pramusim sebelum kompetisi MLS 2024 digelar. Lionel Messi dan kawan-kawan cuma menang sekali, kalah 5 kali. Teranyar Inter Miami imbang 1-1 menghadapi Newell's dalam laga yang digelar di kandangnya sendiri. Inter Miami akan memulai MLS 2024 kontra Real Salt Lake pada 22 Februari mendatang. Akankah hasil buruk di sesi pramusim terus berlanjut? Presiden AC Milan ingin jumlah tim Serie A dikurangi jadi 18. Presiden AC Milan Paolo Scaroni ingin peserta Serie A dikurangi menjadi 18 tim. Ia menilai Serie A yang diikuti oleh 20 tim tak ideal untuk kondisi pemain. Selain itu, Scaroni yakin kualitas pertandingan Serie A akan meningkat jika pesertanya dikurangi. Serie A sendiri pernah diikuti oleh 18 tim pada rentang 1988 sampai 2004. Pada era tersebut, Serie A menjadi liga terbaik di dunia. Rafael Leao dianggap punya potensi untuk jadi striker house goal. Rafael Leao mencetak 1 gol saat AC Milan mengalahkan Rennes. Pelatih Rossoneri Stefano Pioli mengatakan kalau Leao punya kualitas sebagai seorang striker. Namun Pioli menuntut sang pemain agar meningkatkan kemampuannya agar bisa menjadi striker house goal. Dia tahu apa yang harus dia tingkatkan untuk menjadi seorang striker, mencetak beberapa gol lagi dan berada di kotak penalti dengan lebih konsisten, ujar Pioli. Dikabarkan akan dipecat, manajer Crystal Palace Roy Hodgson jatuh sakit dan masuk rumah sakit. Manajer Crystal Palace Roy Hodgson dibawa ke rumah sakit pada hari Kamis menyusul saran dari staf medis klub. Klub Liga Premier Inggris itu harus membatalkan konferensi pers hari Kamis setelah manajernya jatuh sakit selama sesi latihan pada hari sebelumnya. Berbarengan dengan itu, sebenarnya klub juga dikabarkan akan melakukan pergantian di kursi manajer. Manchester United dapat kabar baik, gelandang idaman dari Portugal sudah beri sinyal positif. Manchester United mendapatkan kabar baik karena gelandang idaman mereka dari Portugal, João Neves, sudah memberi sinyal positif. Neves menyampaikan bahwa dirinya pada musim 2024-2025 tidak bisa berjanji akan tinggal di Benfica.
Ia hanya ingin menikmati momen musim 2023-2024 bersama Benfica dan baru akan menentukan masa depannya nanti. Gantikan Mbappe, Mo Salah dan Bernardo Silva diburu PSG. Kylian Mbappe sudah mengkonfirmasi dirinya bakal hengkang dari PSG di akhir musim ini. Les Parisiens pun bergerak mengamankan penggantinya. Salah memang menjadi bahan pembicaraan para petinggi klub dalam beberapa waktu belakangan dan kehadirannya pun dinantikan untuk merapat ke Parc des Princes. Hal serupa juga terjadi pada Bernardo Silva. PSG memang telah menyatakan ketertarikannya pada mantan punggawa AS Monaco itu. Pemain asal Portugal itu bisa dimainkan dengan mahar 60 juta euro. Kylian Mbappe bakal merusak trisula lini serang Real Madrid. Koneksi dan cara kerja trio Vinicius, Rodrigo, dan Bellingham makin padu. Mereka memainkan peran kunci di balik performa peak Real Madrid, baik di La Liga maupun Liga Champions 2023-2024. Nah, kehadiran Kylian Mbappe mungkin akan merusak trio tersebut, sebab sulit untuk membayangkan atau bahkan tidak mungkin Mbappe datang ke Real Madrid untuk duduk di bangku cadangan. Kylian Mbappe kini gratisan, Barcelona mendadak terpanggil. Barcelona dikabarkan tiba-tiba mencuat sebagai peminat Kylian Mbappe. Kini di internal klub, mereka sibuk membahas wacana mendatangkan superstar Prancis tersebut. Kontrak Mbappe berakhir pada Juni mendatang, yang berarti saat itu yang bersangkutan akan berstatus pemain gratisan. Kini perwakilan Los Blaugrana mulai sibuk membuka komunikasi untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai Mbappe. Sumber terpercaya sebut Gavi masuk dalam daftar bidik PSG di musim panas mendatang. Gelandang Barcelona Gavi masuk dalam bidikan PSG di musim panas mendatang. Pemain asal Spanyol itu diproyeksikan hadir guna memberikan kedalaman skuad pada lini tengah Les Parisiens musim depan. Saat ini masih belum diketahui apakah sang pemain berniat angkat kaki atau tidak. Namun untuk mengamankan jasanya hanya PSG dan segelintir tim dari Eropa dengan finansial stabil yang dirasa mampu membawa Gavi keluar dari Camp Nou di musim panas mendatang. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!